Halo, ketemu lagi dengan gua di podcast BNB atau Bagus Nonton Bareng Podcast bersama gua Odo Dan gue Rama Sims. di Bagus Nonton. Bareng. Nah, sekarang kita lagi mau ngomongin soal film zombie. Jadi ini basicnya kita mau ngomongin ada kontroversi Betul. di dalam film zombie 2020. Betul sekali. Tapi kita mau ngasih kepada para pendengar apa atau film zombie mana yang paling dulu di bumi ini ya. Lebih tepatnya beberapa saat yang lalu ya, kita sempat nonton film zombie dengan judul Alone. Dan begitu kita dari posternya aja dan awal-awal film kita udah ngeliat kok ini kok mirip banget sama Alive nya Korea yang keluar pada tahun 2020 ya, tahun sama bulan Januari. Tuh. Jadi ada film Alive 2020 Januari 2020 Ya. sama film Alone buatan Lionsgate Hollywood di Oktober 2020. Nah, hari ini kita akan bahas siapa yang lebih dulu antara Alive dan Alone. Juga banyak informasi tentang zombie lainnya. Jadi buat kalian yang baru gabung dengan podcast kita juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya dan komen. betul sekali. Jangan lupa like juga. Betul. Dan tonton terus film kita sampai video kita ini sampai habis karena nanti bakal banyak banget informasi tentang zombie yang juga kita kasih ya. Betul. Dan untuk pertama kali nih ya, kita mau ngomongin soal film zombie pertama. Ini tak lepas dari seseorang bernama George A. Romero. Siapa tuh, Bra? Jadi George A. Romero ini adalah bapak film zombie modern. Wow. Ini pembuat dari film Night of the Living Dead. Night of the Living Dead. Night of the Living Dead di tahun 1968. 68 dan Dawn of the Dead di tahun Pada tahun 1978. 78. 10 tahun kemudian ada sequel dari Night of the Living Dead ke Dawn of the Dead ya. Tapi ini yang pertama banget. Tapi kalau nggak salah ada juga yang pertama tahun 32 apa tuh bro? Ya, White Zombie judulnya. Oh, White Jadi Zombie. yang perlu kalian ketahui juga ya para pendengar podcast ini ya. Zombie di awal kemunculannya itu bukan zombie kanibal yang makan manusia. Jadi hanya kayak mayat yang hidup lagi terus nyekek gitu. Berarti hanya nyekek. Bunuh tapi nggak makan. Nakutin dan nyekek ya. Nah, nakutin dan nyekek. Di film Night of the Living Dead pada tahun 1968 garapan George A. Romero. A. Romero itu zombinya groundbreaking banget. Dia bikin sesuatu yang berbeda. Jadi zombinya itu adalah Kanibalisme. mayat yang hidup lagi dan kanibal alias makan manusia. Nah, film ini benar-benar menghebohkan banget tahun 1968 sampai banyak lagi film-film lainnya yang terinspirasi sama film ini bahkan sampai sekarang. Jadi bisa dibilang film Night of the Living Dead ini adalah awal dari film zombie yang kalian bisa tonton sampai sekarang. Ya, sekarang ada itu Walking Dead, ada Walking Dead, Peninsula gitu ya. Kita akan bahas semuanya kan. Nah, film Night of the Living Dead tahun 68 ini akhirnya dapat sequel 10 tahun kemudian pada tahun 1978 dengan garapan sutradara yang sama George A. Romero. Judulnya Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Nah, ini yang unik ya. Pada tahun 1990 Night of the Living Dead di remake. Ya, jadi di Night of the Living Dead George A. Romero ini filmnya di remake jadi dengan judul yang sama Night of the Living Dead. Night of the Living Dead. Night of the Living Dead itu sutradaranya Tom Savini. Tom Savini ya. 1990. 1990. Terus di remake lagi yang film dari Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Nah, di sini film uniknya Pak ya. Jadi uniknya itu sequelnya itu bukan ngelanjutin Night of the Living Dead yang remake. Kan Night of the Living Dead kan di remake dari tahun 68 ke 90, 1990. Nah, pada tahun 2004 itu bukan kelanjutan dari Night of the Living Dead 1990, gitu. tapi murni remake dari Dawn of the Dead. Dan itu kalau nggak salah itu adalah yang pertama lari ya. Nah, itu yang pertama lari. ini nanti arahnya kita ke situ nih guys. Ah, betul. Jadi kan pada saat Night of the Living Dead 68, terus Dawn of the Dead 78, terus Night of the Living Dead remake di 1990 itu masih jalan zombinya tuh jalan. Jadi zombinya itu kayak orang mabok. Mabok. Dan itu juga masuk ke dalam game ya. Betul, judulnya Resident Evil di tahun 1996. 1990-an itu
game PlayStation yang judul Resident Evil sempat menghebohkan juga karena ceritanya menarik dan zombinya yang mengerikan. Betul. Ini mengempasis cerita zombie modern gitu. Betul. Sampai jadi bisa dibilang tapi masih jalan zombinya. Di Dawn of the Dead ini di 2004 ini lari ya. 2004 itu lari. Di 2004 itu lari. Soalnya ada juga film judulnya 30 Days of Night tahun 2007. Jadi bisa dibilang zombinya itu kan dari kapal ya. Film 30 Days of Night ini suatu kota yang cuacanya atau keadaan malam sama terangnya ini 6 bulan sekali. Iya, 6 bulan sekali siang, 6 bulan sekali malam di 30 Days of Night. Itu juga zombinya lari. Baru tahu gue ini dia di 2007, berarti dia juga terinspirasi dari Dawn of the Dead di 2004. Betul sekali. Nah, sekarang kan banyak pertanyaan, banyak perdebatan dan banyak terbagi menjadi dua kubu nih, Bra. Penggemar zombie. Penggemar zombie yang lari dan penggemar zombie yang jalan. Ini akar dari permasalahan yang nggak akan ada solusinya. Nah, tapi sebelum itu Pak, kita ada ini nih, ada mau masukin dulu yang ke depannya. Soalnya dari Dawn of the Dead di 2004 ini muncul lagi tuh yang udah lari, muncul lagi di 2013. Di 2013 ini 9 tahun kemudian World War Z. Zombinya lari. Tapi ada yang kelewat tuh 2010 Pak. Apa tuh? The Walking Dead. Jadi di tengah-tengah itu ada TV seri ya. Ada TV series yang masih mau mengusung zombie yang jalan. Zombinya berjalan. Tapi di Walking Dead itu sekali lagi gua bilang ya itu punya alasan tersendiri di Walking Dead. Jadi kalau di Walking Dead ini kan dia menekankan pada konsep yang original. Yang bagi gue tuh sutradaranya di Walking Dead original, dia menemukan suatu konsep after gitu, ya, setelah after apocalypse ya, setelah diserang sama zombie, setelahnya gimana, afternya gimana gitu. Jadi orang-orang itu membentuk suatu komunitas. Jadi kalau gue bilang kalau di sini zombinya kayak Dawn of the Dead, lari, masyarakat nggak akan bikin komunitas, nggak akan terbentuk komunitas. Nah, habis di Walking Dead ini di 2010 sampai sekarang ya masih seasonnya masih berjalan ya. Dan itu ada juga yang nerusin zombie lari dari World War Z, itu langsung Korea yang bikin di tahun 2016. Jadi setelah 2013 ada World War Z ya. 3 tahun kemudian. 3 tahun itu 2016 ada Train to Busan. Akhirnya Korea mantap ya. Ikut berkecimpung dalam zombie. Ikut partisipasi ya dalam menghebohkan dunia dengan zombie. Betul sekali. Di 2016 ini Korea bikin zombinya lari, dan sampai di 2020 itu dia bikin sequelnya judulnya Peninsula. Tapi di Peninsulanya sendiri si sutradaranya itu mendapat inspirasi dari banyak fans yang menyebutkan kalau gimana kalau after itu bikin komunitas gitu. Seperti halnya Walking Dead 2010 ya. Jadi bisa dibilang Peninsula ini gabungan konsep antara zombie yang lari dan di konsepsi zombie yang jalan ini dari Walking Dead gitu loh Pak. Komunitas terbentuklah Peninsula. Dan tapi Pak di 2019 ya, ada kan pembuatannya 2019 ya. Ada film yang judulnya Alive yang kita omongin tadi. Alive yang jadi kontroversi. Ini kontroversi, ada 2 film, Alive sama Alone. Di film Alive sama Alone ini sama-sama di 2020, akhir sama awal. Dan itu ternyata di Alive sama Alone ini juga terinspirasi dari film Prancis The Night Eats the World. Night Eat the World. Tahun 2018. Jadi kalau kalian mau tahu ya, ada film, ternyata ada film yang mirip Alive loh, judulnya Alone. Ternyata ada film terdahulunya di 2018, judulnya The Night Eat the World, gitu di 2018. Betul sekali. Betul. Jadi kita mau bahas tentang Alone namanya sekarang nih. Jadi begini. Ada seorang penulis, semua kebingungan dan kekacauan ini antara Alive dan Alone siapa yang duluan, itu diawali ada seorang penulis
bernama Matt Naylor. Matt Naylor ini pada 2019 dia membuat naskah film, skrip untuk film yang bernama, di situ judulnya Alone, Pak. Nah, pada saat itu dia belum mau dibuat film. Terus akhirnya dia bergabung sama seorang Choi Il-hyung, orang Korea ya. Pada 2019 nih guys. Nah, Choi Il-hyung ini banyak memberikan dia masukan dan akhirnya dia membuat skrip ini bersama-sama. Rampung lah, dan terus pada 2020 ini baru ini kita aja ya, ini apa? Konspirasi kita lah. Jadi berarti 2019 awal tuh, Pak. Menurut kita ini yang terjadi seperti ini. Jadi kata Choi Il-hyung, gue bikin film ya, katanya ini skripnya bagus nih. Versi Korea berarti. Gue juga tambahin versi gue nih, gitu kan. Dibuatlah film live gitu kan. Tentunya naskah asli Matt Naylor ditambah dengan rasa bumbu Korea tadi kan. Nah, jadi yang kemarin kita omongin ya, antara Matt Naylor sama Choi Il-hyung. Choi Il-hyung ini jadi kayaknya dia nih dua teman ya, teman sejawat. Jadi biasa kan kalau bikin skrip ada yang perfilman ngumpul gitu, ada yang ngomongin ini gue tambahin ya gitu. Jadi kalau pakai gini nih, soalnya kemarin itu abis kita baru ketemu yang film yang namanya Alone, terus kita tonton dan kita berpikir berpikir banyak, ini yang mana yang remake, remake. Ternyata pada saat kita ngomong pada saat kita ngomong di IMDb, ini yang remake yang Alone ya. Banyak bilang yang remake yang Alone. Itu tiba-tiba pada saat kita baca lagi, itu yang skripnya Alive itu ternyata yang bikin Matt Naylor. Jadi kan sampai Choi Il-hyung bikin film nih, Pak. Gue bikin filmnya, dibikinlah dan meledak. Bahkan kepopuleran atau bahkan ceritanya itu, bahkan filmnya lebih bagus dari Peninsula. Bahkan banyak netizen yang bilang kalau film Alive itu lebih bagus daripada Peninsula. Yang mana prequelnya adalah Train to Busan. Itu kan luar biasa banget. Berapa bulan kemudian keluar judul film yang tadi Bapak bilang tadi itu Alone. Oktober. Nah, yang bikin kita sempat bingung, banyak yang bilang kalau Alive ini terinspirasi dari Alone. Ada yang lebih bego lagi bilang Alive ini remake-nya Alone. Kita jadi bingung di sini. Padahal kan kalau konsep remake itu gimana? Kalau konsep remake itu adalah sebuah film yang dibuat berdasarkan film sebelumnya. Jadi gimana Alive mau remake Alone? Keluarnya aja Alive duluan tahun. Berarti kalau bisa dibilang awal 2020. Alone itu remake dari Alive ya. Nah, oke, kalau kita tanya remake siapa, kalian juga harus smart ya. Berarti yang remake itu Alone, remake Alive. Nah, di sini ada twist yang akhirnya kita temukan semalam itu, Pak ya. Jadi ternyata Alive itu adalah mengambil skrip dari film Alone yang dibuat sama Matt Naylor. Jadi cerita lengkapnya setelah si Choi Il-hyung membuat naskah skrip Alone ke dalam film, berapa bulan kemudian seorang sutradara bernama Johnny Martin dia mendatangi si Matt Naylor bilang, gue juga mau bikin film. Nah, ini kita nggak tahu ya kapan dia bikin filmnya. Kayak 2019 awal. Apakah dia bikin filmnya sebelum Choi Il-hyung, apa sesudah kepopuleran Alive? Kita nggak tahu. Pokoknya intinya dia ngedatengin Matt Naylor. Tapi kalau menurut Bapak gimana? Sesudah mungkin ya. Soalnya kita ngomongin extrinsiknya ya. Jadi kalau gue bilang itu, dia ini sesudahnya benar. Jadi pada saat keluar Alive, rame tuh. Tapi Pak, gini Pak, gue mau ngomongin lagi. Jadi pada saat waktu itu yang konferensi pers film mau keluar itu adalah Peninsula di bulan Februari. Jadi gue nggak dengar beritanya kalau Alive itu mau keluar Januari. Tapi tiba-tiba Alive itu setelah Peninsula bilang Februari keluar, Alive itu keluar bulan Januari. Nah, itu yang bikin netizen kayaknya kaget. Gue juga kebingungan, kayaknya kok satu negara gitu ya. Film apa nih? Satu negara kok main balap-balapan bikin film zombie gitu. Kenapa nggak mereka nyatu bikin film zombie bareng gitu loh. Jadi gue berpikir kalau mereka nih kayaknya saingan antara si Alive sama Peninsula. Tapi pas kesini-sini ya, pada saat film Alone. Lionsgate ya, dari Lionsgate Hollywood itu keluar di Oktober, baru gua berpikir kalau wah ternyata
si Johnny Martin yang buat film Alone di Oktober 2020 ini mau ngeluarin pertengahan atau awal, tapi kedengeran sama Chol Il-yung, pembuat film dari Alive, pembuat film Alive. Ini makanya dia buru-buru ngeluarin, gue keluarin aja Januari gitu ya, gue keluarin aja Januari nih. Jadi Alive ini bagi gue, ini pemikiran gue ya, konspirasi gue, Alive ini dapat momentum gitu, dapat dari semua momentum. Momentum yang pertama itu adalah momentum Peninsula yang ditunggu-tunggu ya, yang ditunggu-tunggu. Ada film zombie selain Peninsula. Soalnya kan seluruh dunia kayaknya, seluruh pencinta film zombie nungguin sequel dari si Train to Busan. Gimana nih? Ternyata disuguhkan dulu Alive gitu loh. Wih keren, mantap banget. Tapi orang-orang masih berharap sama Peninsula gitu. Jadi Peninsula pada saat keluar, dia ini sama-sama menaiki chart paling tinggi, penonton paling tinggi, Peninsula dan Alive waktu itu. Jadi si Peninsula ini juga tinggi, tapi pada saat si Peninsula ini udah mulai bulan Februari, Maret, April, itu netizen pada bicara kalau Peninsula ini agak mengecewakan. Betul sekali. Agak mengecewakan dari tren to Busan ya. Jadi mereka pada beralih ke Alive. Tapi pada saat bulan Oktober ini kayaknya bukan kita doang ya, kayaknya seluruh dunia akhirnya dibilang dicengangkan sama berita kalau ada film seperti Alive, dan Alive ini bilang remake dari Alone gitu. Iya, kita sendiri merasa seperti kayak wah kok begitu caranya gitu. Masa Alive yang keluar duluan dibilang Alive yang remake Alone, ini nggak masuk akal nih. Ternyata itu tadi kayak gue udah jelasin kan. Ya emang agak sedikit ribet ya. Jadi si Brad gue ini ngomong kalau penulisnya itu satu, awalnya Matt Naylor atau skrip ya, penulis skrip, dibantu sama Chol Il-hyung, pembuat dari Alive. Terus ini diambil nih, dibawa ke Korea. Mungkin ya kalau gua bilang dengan si izin si Matt Naylor, soalnya dia kan dapat kredit di IMDb. Betul. Dan filmnya ya. Betul. Itu dia dapat kredit, mungkin dia dapat izin, dan datang tuh pas live ini mau tampil, udah selesai post production ya. Terus datang Johnny Martin ketemu sama Matt Naylor. Kok dikasih sama orang Korea? Ya udah kita bikin aja sendiri. Lionsgate bikin gitu. Ada tambahan Pak. Jadi ini menurut pengamatan gua di IMDb dan juga kredit setelah nonton filmnya di post kredit itu ya. Jadi di film Alive nama Matt Naylor itu disebutin Chol Il-hyung sebagai penulis. Tapi di film Alone enggak sama sekali. Itu enggak ada nama Chol Il-hyung. Enggak. Berarti menurut kesimpulan gua si John Martin ini bilang gini sama Matt Naylor, gua mau naskah film Alone tapi yang sebelum dicampur adukin atau ditambah-tambahin sama orang Korea. Bener banget. Karena di film Alone kalau kita lihat di IMDb juga bisa, itu nggak ada nama Choi Il-hyung. Jadi film Alone yang kalian tonton 2020 di akhir tahun ini adalah murni Matt Naylor punya tanpa ada campur tangan Korea. Skrip yang judulnya Alone. Yang mana zombinya bisa ngomong. Nah, itu ya yang gua Ini langsung kita ke kesan apa? Masuk bab baru apa gimana? Ke kesan atau kita mau ngomongin dulu film yang ini kan kalian udah tahu ya kalau ada film selain Alive yang benar-benar sama atau remake dari Alive itu judulnya Alone. Soalnya kalau kalian ketik di Google Alone itu ada 3 film Pak. Pada tahun ini ada 3 film 2020. Judulnya Alone. Temanya semua horor. Jadi kalau kalian mau ngetik itu judul Alone sama Matt MATT sama Naylor zombie gitu ya, Alone zombie gitu. Gitu. Jadi kita ini mau ngomongin dulu sebelumnya nih Pak, sebelum kesan ya. Jadi di film Alive sama Alone ini ternyata si Matt Naylor sama Chol Il-hyung yang waktu itu masih bergabung terinspirasi dari satu film yang tadi kita udah sebutin. Judulnya The Night Eats the World. Ya, catat ya kalian, The Night Eats the World. 2018. Jadi gue agak sedikit off topic sedikit boleh nggak? Jadi waktu Wali atau gue lupa lagi bandnya bikin film yang dibilang katanya mirip sama Efse, ternyata dua-duanya juga mirip. Ternyata dua-duanya terinspirasi dari lagu Jepang, Ken Hirai Ken. Oh lagu Pak. Lagu. Nah Armada bikin lagu. Na 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 na.
bahwa kau tak bahagia. Gitu. Tapi dia bilang, oh itu niru Epson, atau penggemar Epson, itu niru Epson tuh, niru Epson. Gak taunya guys, Epson sendiri juga niru dari Hiraiken. Judulnya ada tuh, kalian bisa cari lagu Hiraiken. Begitu juga dengan dua film yang orang-orang pada bilang, oh, Live niru Lon niru Live. Ternyata dua-duanya terinspirasi dari film Prancis pada tahun 2018. Si penulisnya ini Matt Naylor terinspirasi, dia sendiri bilang dia itu terinspirasi dari film The Night is the World. The Night Eats the World. Eats-nya tuh makan ya? Ya, It's the World. Jadi mengisahkan tentang cerita yang kurang lebih sama dengan dua film ini. Jadi ada seorang pemuda, ya tadi kita juga udah nonton filmnya. Jadi seorang pemuda yang terjebak di apartemen. Setelah semalam sebelumnya itu ada pesta pora. Dia tidur, bangun-bangun, orang-orang udah pernah nggak ada. Makanya judul filmnya Malam Memakan Dunia. Jadi begitu dia bangun, orang-orang pernah nggak ada, yang ada darah, mayat nggak ada ya, Pak? Semua peserta pestanya udah jadi zombie. Dia sendirian di gedung. Nah sepanjang film itu, setengah film dia ngabisin, dia ngebersihin sis apartemennya, scavenger makan makanan juga, obat-obatan segala macam. Kayaknya setengah film diisi dengan survival dia, gimana caranya harus bertahan di apartemen itu. Betul ya. Sekali. Terus selanjutnya ketemu sama wanita hitam manis ya Pak? Wanita hitam manis, berkulit hitam manis dengan alis tebal, rambut agak keriting. Ternyata dia turunan. Siapa tuh Pak? Namanya itu orang Indonesia bukan? Fahrani. Fahrani. Iya, nama di luar. Fahrani ya. Fahrani. R-nya satu. Oke. Jadi itu twist tuh Pak, di situ twist banget. Kita nggak mau spoilerin lah untuk spoiler kalian. Aja ya, ternyata dia pada saat si cowoknya itu kan nembak Fahrani itu ya, perempuan si hitam manis itu. Pertama ketemu ya. Yang turunan Iran, cantik banget. Ternyata pertama ketemu ditembak sama shotgun, udah sembuhin ya, diambilin pelurunya, mati ya. Pas mati, udah dia putus asa karena ketemu manusia nih ya, dia udah gak lama ngomong sama manusia, tiba-tiba ditembak sama dia sama shotgun. Pas dia balik, tiba-tiba tuh cewek hidup gitu loh. Dari awal gua udah ngomong, Pak. Gua udah mau ngomong sebenarnya. Ini kayaknya skizofrenia. Itu dia tuh. Berat gua nih, dia paling jago untuk ngedeteksi apa? Detail film, foreshadow sama twist. Tapi kayaknya twistnya juga tuh sampai kakak gue bilang, karena kakak gue berharap ceweknya hidup gitu kan, soalnya kan cantik ya, manis cantik gitu ya kan, jadi sampai ngejambak rambut. Oh ternyata mati kata si berat gue nih ya. Berlebihan ya Pak ya? Berlebihan sih sebenarnya. Berlebihan. Tapi bagi gue film itu ini langsung kekesan apa enggak? Ya aja boleh. Jadi film ya? The Night is the World yang menginspirasi Alive sama Alone ini, filmnya ini kalau menurut gue bagus gitu kan, walaupun sedikit hal-hal yang original di filmnya, tapi filmnya masih bisa dinikmatin daripada lo. Tapi satu kata apa tuh? Boring. Pace-nya itu slow banget. Jadi karena alurnya itu lagi pula kan dia film festival ya, dia banyak banget Cannes juga masuk ke Cannes juga kan. Jadi dia lebih banyak suara-suara suara-suara pelangka, suara gitu. Jadi nggak ada yang namanya audio visual, itu nggak ada kecuali dia dengar headset Walkman-nya. Emang itu dijelasin kalau dia dengar musik gitu, bukan ada audio visual dari luar gitu. Jadi pada saat gua nonton nguap 3 kali sih. Betul. Ngantuk. Nah, gitu. Tapi kalau kita bicara soal intrinsik, yang mana akhirnya film ini bisa menginspirasi kedua film Matt Naylor, dan akhirnya dibantu dengan Chelsea menciptakan film baru yang judulnya Alive dan gitu. Nah di film The Night is the World ini endingnya itu lebih ke arah dark ya, dimana si ceweknya itu kan akhirnya mati, memang mati dari awal. Ya, film itu kan selalu mati sih katanya gitu kan. Ini sangat berbeda. Soalnya cantik banget gitu. Ini sangat berbeda dengan film Alive dan Alone, dimana dua sepasang gitu, cowok dan cewek, dan akhirnya hidup sampai akhir. Nah kalau kita mau ngomongin soal ending ya Pak, di film The Night It's the World ini kayaknya bagus ya, soalnya menggambarkan pada saat dia tidur, pas bangun itu bumi sendiri gitu kan, dimakan kayaknya, bumi itu dimakan atau makhluk hidupnya dimakan gitu. Jadi kalau si Alive itu cocok banget, alive, hidup ya, hidup gitu, tetap hidup, still alive gitu. Jadi si sepasang ini yang di film Alive ya 2020 Januari ini tetap hidup, bagus. Awalnya kok gue berpikir kalau Korea nih kayaknya mau dark ending nih, mati, soalnya kan pada saat ke atas
tetap ya, yang dari tiga film itu tetap ke rooftop dari apartemen atas. Terus dia kayaknya dikejar-kejar zombie, tuh nongol tuh ya di film Alive ada helikopter. Oh, hidup alive. Tapi pada saat gua nonton Alone, Matt Naylor sama Johnny Martin, itu kayaknya mereka tertipu atau bingung sama judulnya sendiri. Alone, sendiri, nggak berdua. Kalau gua bilang naskah atau skrip asli dari Matt Naylor-nya itu si cowoknya yang tetap mereka berdua itu ke rooftop, nggak ke rooftop sih pak, ke halaman itu mah, ke teras. Itu kan mau bunuh diri karena dia kegigit. Jadi di naskah aslinya dia sebenarnya kegigit ya? Kegigit mati gitu, bunuh diri gitu. Jadi si ceweknya aja yang menyusahkan itu ya, ceweknya yang menyusahkan itu, ngebebani gitu. Itu dia hidup, tapi si cowoknya mati. Jadi judulnya Alone. Tapi di sini sekali lagi film Amerika itu conclusionnya sama endingnya itu bingung sendiri. Jadi semaunya gitu. Gue yang bikin gitu kan, kalau orang Amerika gitu, gue yang bikin, lu mau nonton ya udah nggak usah kan. Kalau nggak mau nonton nggak usah. Soalnya kita sempat kaget. Jadi ini kita bahas tentang kesan nonton film Alone berarti ya. Jadi waktu dia konfrontasi sama zombie yang selalu ngomong come here di pertengahan film ini, ketemu kan akhirnya. Dia bilang saya mau loncat dari ini berdarah. Begitu dibuka bajunya nggak mati, terus kita langsung bilang kok sini begitu, biasanya kan kalau udah mati aja gitu. Terus kok ini masih hidup, terus mereka akhirnya wow, ini kayak happy ending yang dipaksakan. Benar, itu yang kalau menurut gua dari judulnya udah nggak pantas banget. Apalagi kan, melihat judulnya lo. Ntar gua kasih ratingnya pas terakhir dari kesan gua. Terus kalau kita ngomong soal zombinya, ini kan kita berderet ya dari 2018 dari yang film inspired-nya. Itu di 2018 di The Night Eats the World. Itu zombinya itu natural ya, jadi benar-benar lari sih pak dia. Lari ya? Lari, cuman kayak walaupun dandanannya nggak sehektik dari si Alive, tapi dapat bagi gue yang iya gue ngerti. Zombinya itu nggak berlebihan, nggak hancur gitu loh pak, nggak hancur. Gerakannya juga nggak berlebihan pak, cuman kaku-kaku gitu tuh. Tapi pas ngeliat orang gitu ya gitu. Nah terus gue mau ngomongin soal Alive ya, kita siapa yang nggak tahu ya. Orang Korea ini terinspirasi dari Dawn of the Dead atau World War Z yang zombinya lari. Tapi kalau kita lihat lebih detail zombinya di film Korea itu, mulai dari Train to Busan, Kingdom, terus Peninsula dan film-film ala-ala Joseon-nya, itu bener-bener yang dandanannya itu yang make upnya bagus, terus acting zombinya juga keren ya. Nah benar-benar ternyata mereka itu punya pelatihan pak. Pelatihan yang benar-benar dikelompokkan. Jadi kalau ada yang namanya kelompok C itu yang benar-benar zombinya itu dari jauh nggak kesorot. Kelompok B ini kita ngomong soal zombie yang ada di Korea ya. Kelompok B ini zombinya udah deket kamera. Tapi kelompok yang A ini itu benar-benar didananin make up bener, dan itu biasanya apa tuh pak yang gede gitu, ngezoom dia. Jadi benar-benar ada pelatihan untuk jadi zombie di Koreanya gitu loh. Nah kalau gue ngomongin soal zombie yang ada di Alone, itu pertama gerakannya heboh, lebih ke arah Harry jadi heboh sendiri. Maksudnya gini, dia zombie tapi pergerakannya kayak orang lagi marah. Jadi pertama kali si Brad ngeliat gitu kan zombinya kan soalnya lari. Jadi dia langkah zombie itu kan yang kalau lari pun sporadik ya. Kan gitu ya, kayak ada yang sengklek begini kan. Pokoknya meraih apapun yang pengen dimakan sama dia gitu zombie kan. Konsepnya gitu. Ini enggak, kakinya itu stepnya itu gini. Kan pas mau lari mau ngejar yang karakter laki-lakinya ya. Terus karena nggak dapat ya nggak lompat gitu pak. Itu kan kayak refleksnya masih ada gitu. Kayak ninja ya? Kayak ninja. Terus bikin kaget lagi pas dia bilang here. Itu gue kaget banget. Itu kan wah itu yang kita tuh pada saat kaget nonton film Alone itu kita ngakak ketawa gitu. Itu kita langsung ngakak ketawa. Zombinya ngomong. Film zombie yang ngomong. Ternyata kan si Brad gue bilang, ini mungkin cuma satu zombie ini ngomong. Totonya itu Alone itu sampai akhir pak. Setelah come here itu terus-terusan. Terus-terusan ada yang bilang don't touch me. Ada yang bilang stop. Gitu. Ya terus-terusan. Jadi kan gue bilang gitu, kayak Johnny Martin ini cuma pengen bikin yang terbaru gitu.
gue yakin. Soalnya kan di Walking Dead ada Whisper. Ada Whisper, tapi itu kan sebenarnya orang biasa pakai topeng zombie kalau di Walking Dead. Nah, mungkin dia juga terinspirasi dari situ Johnny Martin juga. Gue ada keyakinan naskah asli yang skrip Alone 2019 buatan Matt Naylor itu zombinya nggak ngomong. Oh, iya makanya gue bilang ini influence dari Johnny Martin nih. Nah, jadi bagi gue yang zombinya ya dari tiga film itu ya parah si Alone. Kita bahas sedikit tentang zombie bisa ngomong ya Pak ya. Ini seperti nyampahin nenek moyang film zombie Night of the Living Dead yang tadi gue sebutin tahun 1978. Dari awal. Pada tahun 1968 Night of the Living Dead keluar, itu zombinya nggak bisa ngomong, dan sampai sekarang zombie nggak ada yang bisa ngomong. Karena dia udah mati gitu kan. Ya kalau seandainya bisa ngomong gini, gitu. Ya kan itu kan misalnya dia bilang stop Pak. Apa juga sih Pak, kalau gue bilang kan ini kan jelas Pak, come here. Iya, maksud gue gini, kalaupun zombie bisa ngomong, dia hanya suara-suara dari perut ya, yang gitu, suara tekanan-tekanan dari badannya, bukan dari otaknya yang ngegerakin saraf ke pita suara gitu loh. Tapi seandainya lidahnya masih ada juga mungkin agak-agak mirip dikit lah ya. Jadi nggak ngomong yang here, come here, itu nggak. Jadi nggak. Jadi gitu kalau kita ngomongin soal logisnya nih Pak di dalam tiga film ini. Seandainya dia mau bersuara pun gitu ya. Dia kan kita ngomong the night it the world itu ya, itu logiknya dapat banget logis gitu ya. Karena dia emang film festival. Jadi benar-benar dipikirin yang ini logis nggak, logis. Jadi si cowoknya ini hanya halusinasi ya, skizofrenia. Jadi nggak, ternyata itu bukan film horor sih, ternyata emang halusinasi doang gitu. Nah kalau kita lihat film logisnya film Alive itu logis juga. Soalnya kan kita ngomong nih kan lagi di film Alive aja ada suatu scene di mana si zombinya ini nangkap benang manjat. Ya. Itu pada saat itu aja kita udah aduh kok gini ya. Itu kita udah ngerasa nggak enak banget. Soalnya kita kan bisa manjat. Kalau kita nggak pernah ketemu di Tren to Busan nggak ada, dan zombie manapun zombie nggak ada yang manjat. Padahal dia udah kasih tahu Pak kalau yang manjat itu firefighter ya. Ternyata setelah kita perhatiin di zombie di film Alive itu yang manjat itu dia pakai kostum pemadam kebakaran. Tapi tetap aja ya kita nggak kok manjat sih. Berarti kan kalau manjat berarti kan ada pemikiran gitu loh. Ada pemikiran gitu. Tapi masih mending Pak. Ya. Daripada lompat-lompat. Daripada zombie di film Alone yang pakor itu pakai baju jas. Pakai baju. Dia tuh bukan zombie pakawar, tapi dia zombie pekerja kantoran. Kok dia bisa pakawar lagi hidup aja nggak bisa? Lompat gitu. Itu yang logisnya tuh parah. Memang kalau kita nonton film make believe tuh nggak usah terlalu kayak sesuai dengan logik, tapi ya jangan ngaco juga ya. Kalau gue bilang sih penting ya, soalnya kan orang-orang zaman sekarang kan nggak mau dibodohin gitu loh. Betul sekali. Jadi film memang berevolusi dan berkembang ya guys. Tuh. Terus kalau kita ngomong soal sinematografinya, antara si yang pertama judulnya panjang sih ya, The Night It World. Itu sinematografinya bagus, film festival banget, dapat jadinya atmosfernya juga dapat, cuman emang flow-nya itu bikin ngantuk. Kalau kalian nonton flow-nya itu lambat, cuman dapat emosinya juga nggak turun naik banget, soalnya jadi dia cuma menggambarkan kalau dia tuh olahraga, denger lagu olahraga gitu kan. Jadi dapat banget sinematografinya. Nah, ini kan Bapak kan jelasin atmosfer, itu saya dari acting ini. Ya betul. Jadi terus di Alive itu sinematografinya itu bagus ya. Mulai dari ke scene yang di laki-lakinya, terus scene ceweknya itu karakter perempuannya itu bagus banget, berasa banget. Betul banget. Jadi masuk ke atmosfer. Yang kemarin waktu itu kalau kalian udah dengar, kita bikin 3 elemen yang membentuk atmosfer, yaitu setiap scene itu ada sinematografi, terus audiovisual sama acting. Jadi kalau gue mau ngomongin soal sinematografi dari si Alone, itu ya yang pertama di belakangnya itu nggak bokeh, mungkin dia pakai HP ya. Iya, kayak handycam gitu kameranya. Yang kedua, di mana pada saat ini kita ngomong sinematografinya ya. Jadi pada saat pengambilan itu terlihat kayak
di situ-situ aja dan pengulangan gitu, terus pengulangan. Bagi gue ini nggak dapet nih. Terus ya yang paling parahnya gue nebak-nebak aja gitu ya. Ini yang bikin maaf gitu ya, yang bikin itu kayak agak sedikit penyimpangan seks gitu kan. Oh iya sih. Soalnya ini banyak banget ini ya ditekankan banget si cowoknya. Di empasis itu cowoknya ini kayak harus telanjang, mandi, terus ada kakek-kakek Donald Sutherland yang kayak begitu ya Pak. Ini kan Donald Sutherland ya. Gue nggak pernah ngeliat Donald Sutherland kayak gitu. Pasti diarahin sama si pembawaannya ya Johnny Martin tadi ya. Pembawaannya kayak gagah kayak itu kan. Gue nonton di Pride and Prejudice. Nah, bener. Jadi di sini ya terus ada juga, bagi gue sih nggak masalah, mungkin kalian juga nggak masalah. Cuman ada sedikit ganjel aja. Ya. Terus si cowoknya ini diikat gitu Pak ya. Ya cowoknya tuh diikat sama si kakek-kakek itu gitu kan. Kayak kakek-kakek itu kayak mau ngapain udah kayak kalau kalian tahu, sepemikiran sama gue, komen di bawah. Tapi kalau nggak sepemikiran sama gue, ya boleh juga komen di bawah. Cuman sorry, bagi gue itu agak ngeganggu, gitu loh. Kalau di Alone itu agak ngeganggu. Nah kita ngomong soal actingnya dari 3 film itu gimana Pak? Ya jadi kita mulai dari The Nights It's the Word. The Nights It's the Word. Actingnya ini berasa natural kalau buat gua ya. Kayak kalau kita berada dalam kondisi kayak gitu, apalagi karakter si cowoknya ini kan memang introvert, itu cowok pendiam nih di film yang Nights It's the Word ya. Jadi dia memang jarang bergaul sama orang, jadi nggak ada masalah lah hidup sendiri. Tapi bahkan seorang pendiam yang introvert pun kalau hidup sendiri, benar-benar sendiri dunia, di situ digambarkan dia akhirnya menjadi setengah gila dan berhalusinasi, ngobrol sama zombie, berusaha ngejar kucing gitu kan, terus pada akhirnya menciptakan bayangan si Sarah yang sebenarnya udah meninggal gitu kan. Tapi acting si karakternya ini kalau menurut gue dapet gitu, paling nggak dia udah maksimal lah. Jadi kayak kalau dia ngelihat suatu adegan yang mengerikan, dia kaget, tapi nggak kayak anak cewek umur 10 tahun 12 tahun kaget juga gitu. Which is kita sekarang langsung loncat ke film Alone. Jadi ada salah satu scene si karakternya ini, cowoknya yang tatoan itu tuh yang Aiden. Dia ngelihat dari kejauhan lagi, nggak di depan mata dia. Jadi ada orang digigit zombie, itu kagetnya gini Bang. Gitu, padahal dia tuh surfing, tatoan tuh berarti kan orangnya kan berani ya. Berarti kan orangnya banyak bergaul juga dan dia bukan pendiam pastinya. Nah itu dia kaget setengah mati ngelihat kejadian orang digigit zombie seberang sono di apartemen yang di seberang sana yang nggak mungkin ke dia. Maksud berat gua tuh kayaknya actingnya agak lebay. Jadi, gitu kan. Actingnya itu berlebihan Pak. Jadi kayak nggak perlu kayak gitu juga. Soalnya kan dia kan pertama-tama kan ngeliat ke cewek itu ya, perhatiin. Terus ngeliat ke situ ya. Gitu. Jadi kayak berkali-kali sampai akhir film. Nah, actingnya itu agak sedikit lumayan begitu dia berhadapan sama Donald Sutherland. Tapi ya itu tadi, jadi kan ada acting yang dia mau dibunuh tuh sama mau dibunuh, itu actingnya natural. Tapi di awal-awal film kayak gimana ya, kayak begitu juga dengan ceweknya di film Alone nih, acting di film Alone. Ceweknya itu begitu pertama kali ngeliat senyum-senyum cengengesan kayak bukan ada wabah zombie gitu. Jadi bagi abang gua, si Brad nih sama gua ini kelihatan kok kayak ini FTV gitu. Terus pada saat dia ketemu ya, berhadapan tuh ya, seberangan gitu. Ini kok kayak film drama percintaan yang baru ketemu gitu. Terus si ceweknya yang ketawa-tawa gitu. Sumpah, ini yang nge-casting di film Alone ini sampah banget. Kayak permasalahannya ada di Johnny Martin tadi. Iya, jadi castingnya sembarangan. Jadi kayak gue mau mainnya jadi artis, ini jadi artis. Si pemain ceweknya ini terutama yang paling hancur. Kayak yang tatoan tuh pacarnya Johnny Martin gitu. Bisa. Jadi acting di film Alone ini yang membuat film ini menjadi semakin parah. Gitu. Udah ceritanya begitu, terus atmosfernya, kameranya juga tadi kan berat gue udah jelasin dari segi atmosfer udah parah. Ditambah actingnya. Sampai Donald Sutherland yang senior itu ngegini-giniin bahunya, gaya-gaya lenje yang gue kira kayak bukan jadi kayak orang stres, tapi karena kayak homo gitu. Jadi semua actingnya salah di film ini. Salah. Yang lebih parah, zombinya juga salah acting. Sampai ada gini nih.
Jadi kita pada saat ketemu ya, kita ngeliat jadi konfrontasi sama susah sih jelasin. Kalian harus nonton sama zombinya di film Alone itu pas terus gayanya yang kayak thriller. Ingat sesuatu nggak? Nah itu dia Michael gitu. Jadi kayak maksudnya thrillernya Michael Jackson. Maksud kami tuh jadi kayak zombinya itu actingnya nggak kayak zombie, lebih ke arah kayak orang kesel, marah-marah mau gaplokin. Nah ya kayak gitulah. Jadi actingnya salah acting gitu. Makanya belajar. Asal pacarnya diambil gitu. Nah itu kan. Jadi kalau kita bahas tentang tadi kan udah dibahas ya tentang Nights It's the World, actingnya oke, zombinya oke, film Alone. Nah ini live gimana Pak actingnya? Untuk live actingnya itu padahal tuh Bapak benci banget sama karakter laki-laki di main Burning ya Pak. Di film Burning dia actingnya kayak nggak dapet dan kaku gitu. Tapi di film ini karena dia ini kan beda ya. Kalau di film Nights of the World itu dia pendiam, introvert. Kalau di Alone itu orang yang surfing, bergaul. Kalau di Alive itu dia gamers. Jadi kalau gue lihat di Alone ini, di sini nih kayaknya totalitas gitu. Betul sekali. Jadi actingnya memang maksimal, semaksimal si karakter ini nih. Si gue lupa namanya pemainnya. Dia udah maksimal di situ banget. Kan soalnya dia disudutkan sama dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tahu nggak? Dia juga keinget sama orang tua dia. Gitu. Terus pada saat ketemu sama orang terus perempuan dia jadi kayak begonya keluar. Jadi gitu. Scene yang paling gue suka di film Alive, yang paling cute menurut gue, padahal dia cowok ya. Jadi waktu dia pertama kali ngeliat ceweknya itu dia gini gitu tuh. Iya. Gini kayak mukanya gini. Kayak pengen meluk dia jauh itu cute banget. Terus dia kaget. Jadi kenapa dia kayak gitu? Dia gamers, ya kan? Gamers lah, kalian tahu lah. Sosial. Iya, jadi tingkahnya lucu. Beda sama film Alone, waktu si ceweknya ini ngelihat si cowoknya kan kayak senyum-senyum yang ya gimana ya, jadi kayak kurang dapet. Cowoknya ceweknya nih? Ceweknya. Oh, yang gitu ya? Kan senyum-senyum yang harusnya padahal dia kan ada zombie di luar. Harusnya nggak senyum. Bukan ada ondel-ondel gitu. Ya kan dia cerita, katanya zombie udah naik ke balkon dia 4 kali sehari. Bukan ada ondel-ondel di luar, zombie yang bisa lari loh. Bukan ada ondel-ondel gitu. Maksudnya ketawa-tawa gitu. Jadi terus kalau acting si ceweknya yang di mana nih? Live? Yang mirip di Ananda itu gue lupa namanya ya guys. Kalian komen. Dapet sih Pak. Itu ya memang dia kayak gitu ya. Gue suka soalnya cantik sih. Iya, dulu suka sih soalnya. Jadi di film manapun dia acting kayak gitu. Ya, jadi dingin. Jadi si yang di live itu ceweknya tuh dingin, tough, tangguh, keren. Wah, paling jago lah. Dia lebih jago dari cowoknya. Itu yang paling gue benci di film Alone dari live ya. Itu berlawanan sama di cewek di film Alone. Pada saat jatuh ada scene lenje banget yang di film Alone. Dimana si cewek di film Alone itu jatuh kepleset. Akhirnya gue refleks bilang, ih kok nyusahin. Terus kita ngakak parah sampai sakit perut gara-gara. Gue bukannya bilang cewek mau ikut gue mau nyusahin, cuma saat lari aja jatuh gitu. Kok jadi nyusahin? Terus puncaknya itu Nah puncaknya itu pada saat si cowoknya ini diserang, ini film Alone ya. Cowoknya diserang sama zombie. Zombie kan suka sudut di tangga tuh ya. Si ceweknya ini ngedorong zombinya, akhirnya cowoknya ikut jatuh ke bawah. Itu yang bukan hanya gitu loh, bukan hanya berguna, bukan hanya jangankan berguna gitu ya. Ini nyusahin gitu. Jadi terus pada akhirnya si cowoknya digigit, itu gua agak kesel tuh. Tapi pada saat kegigit terus bunuh dia, dalam hati gua tuh ya udah mampus aja loh gitu. Terus nggak mampus gitu, nggak mati. Itu yang bikin kesel dari film Alone itu. Ini beda banget sama film Alive di mana ceweknya itu lebih tangguh dan tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Bahkan kalau di film Alive yang ngirim suplai makanan ke cowoknya itu kan si ceweknya kan. Oh iya. Kebalikan dari film Alone. Kalau Alone cowoknya yang ngirim ke cewek. Pada saat pertama nih kan siapa ya namanya itu ya ini kita ngomong film Live ya, lompat-lompat. Di Live itu yang si cowoknya ini udah mau gantung diri. Terus dikasih center gitu, di main center. Terus dia nggak jadi bunuh diri, terus gue ngeliat, pas dilihat, ada cewek gitu. Terus yang itu yang si ceweknya bilang bodoh gitu. Jadi kan itu yang dapat di sini tuh dapat banget. Itu yang bikin filmnya jadi lebih hidup. Seperti biasa ya, Korea kalau bikin film atau drama atau drakor kalian nyebutnya, itu pasti dia penekanan ke karakternya itu bagus. Pembangunan karakternya jelas. Jadi kalau di awal pacaran, di akhirnya pasti nikah, gitu kayak gitu-gitulah.
beda banget sama Jepang atau Amerika. Jadi ini tadi kita udah ngomongin 3 film yang jadi kontroversi. 2 film di 2020 yang menjadi kontroversi, yaitu Alive dan Alone ya Pak. Dua-duanya Alive dan Alone. Nah, di awal sama akhir 2020. Ternyata dia terinspirasi dari film The Night It The World. Jadi ada 3 film nih. Jadi kalau kalian mau nonton di streaming online atau di Netflix ya kan, itu kalian bisa nonton. Tentunya kita nyaranin kalian nonton live. Tapi kalau kalian mau nonton Alone sama Night It The World juga nggak apa-apa. Ya bisa kalau kalian apa namanya tuh? Seleranya beda-beda. Penasaran kan? Penasaran boleh. Jadi kalau kita bukan yang ngebela film Korea atau Korea abang-abang atau kakak-kakak ini kayak ngebela film Korea ya pada akhirnya ya. Ini bukan yang pertama kok. Dulu lagi Korea bikin film Dorlak yang ternyata terinspirasi dari film Spanyol. Terus ternyata Amerika juga bikin, itu juga pertempuran 3 film juga kan. Oh iya. Dan pada akhirnya memang ya Dorlak juga sih yang bagus. Iya, jadi karena dia bikin Whodunit. Ya kalau kita pengen bikin film yang mungkin orang bilang plagiat ya. Jadi awalnya Dorlak itu film dari Spanyol. Yeah. Terus dibuat lagi sama Amerika. Terus dibuat ke Dorlak yang dibuat sama Korea. Tapi bagi gua di film Spanyol itu lebih empasis ke psikopatnya, pornonya. Yeah. Ke pornonya. Terus yang di Amerika itu kebingungan antara sosiopat atau psikopat. Nah, terus kalau di Korea itu benar-benar bagi gua ya itu lengkap. Jadi mulai dari atmosfernya, mulai dari si ceweknya ini benar-benar perempuan banget, feminim. Terus dari psikopatnya emangnya psikopat ya kan, nidurin perempuannya pada saat malam dibekap di dulu. Ya bagi gue ya Korea walaupun dia terinspirasi atau remake dari film luar ya tetap aja itu bagus. Ya, gitu guys. Jadi kita bukan ngebelain Korea ya. Setelah kemarin kita bahas 3 film Dorlak dan sekarang 3 film dimenangin lagi sama live film Korea. Itu kita bukan menangin Korea karena memang bagus dan bukan cuma kita yang bilang bagus gitu. Gini loh, waktu Peninsula keluar, dia kan disebut penerusnya Train to Busan. Ternyata gagal. Di situ film Alive muncul mengambil kesempatan. Nah, beberapa filmnya meledak ya, film Zombie Alive 2020. Beberapa bulan kemudian keluar film Alone yang para netizen yang nggak tahu bilang kalau Alive itu remake dari Alone, padahal sebenarnya skripnya. Nah, itu dia yang kita mau sampaikan hari ini. Tapi ada tambahan juga nih cuy, dimana kalau lihat kenapa sih gue mau nanya nih, kenapa sih Peninsula itu banyak yang kecewa kalau dibandingin Train to Busan, apalagi pada saat Alive keluar gitu loh. Jadi si Peninsula sekali lagi gue tekenin kalau di sini sutradara dari Peninsula itu mau memanjakan para fansnya. Jadi dia sebelum bikin filmnya, skripnya itu berdasarkan atas saran-saran dari fansnya, di mana fansnya ini juga pencinta dari Walking Dead. Pastinya. Jadi si Train to Busan kan ngelihat ya, kok gue dapat pokoknya dari netizen ya, dapat ini pesan dari fansnya itu, fans dari Train to Busan ini gimana setelah wabah ini meluas dan buatin dong kayak komunitas kayak di Walking Dead gitu loh. Jadi kebanyakan nggak terlalu suka pada saat ngelihat filmnya, jadi ada pengolok-olokan atau penindasan terhadap zombinya, ketidakhormatan. Zombinya nggak ada harganya gitu. Bisa dibilang seperti itu. Jadi pada saat si mobil es krim atau apapun itu lewat, terus si zombinya ini yang lari dari belakang gitu kan, ikutin kayak roti sari roti lu bayangin nggak ada roti gitu, mobil zombinya ngejar gitu rame-rame. Wah. Jadi kan gue bilang kan ada satu adegan di mana si zombinya ini dibawa masuk dengan suatu tarian-tarian yang koplak dari si musuhnya ya, bodoh gitu, dan si zombinya itu ikut masuk gitu loh. Terus si yang nari-nari itu ngumpet di jeraji supaya nggak dimakan, nggak diambil sama si gigit sama si zombinya. Diolok-olok. Ya itu kenapa si netizen bilang kalau Peninsula ini mengecewakan dibanding sama Train to Busan. Sedangkan di Train to Busan zombinya itu benar-benar mengerikan. Semua orang nggak berdaya dan lari sana sini kucar-kacir. Jadi seize your moment dibilangnya kalau si Alive itu dapat
momen dari penurunan sutradara pembuat dari Train to Busan, dan dia itu momen dari si Matt Naylor. Matt Naylor ini mau bikin tapi keduluan si Live ini ngeluarin duluan. Jadi kalau dibilang tadi berat gue sempat ngomong ini Alone ini remake-nya atau ori-nya. Jadi kalau gue bilang Alone ini remake dari Alive. Karena sudah dibuat film dengan menggunakan skrip yang sama. Benar, skrip yang sama. Jadi kalau kalian mau nontonnya, gue ingetin lagi, itu ada film Alive 2020 Januari, terus ada remake-nya Alone yang dibuat sama Hollywood, Lionsgate di Oktober ini kemarin ya. Terus mereka dua itu terinspirasi dari film The Night is the World. Itu film-film zombie ya. Jadi seperti itu urutannya ya guys. Sekarang kalian juga udah tahu dan kalian harus smart sebagai penonton film. Ya, bukan hanya menikmati kan? Ya, kita harus tahu dengan apa yang kita tonton, dari mana datangnya, dan jadi saat kita berargumen sama orang kita nggak salah. Betul banget. Ya begini dulu ya, kita cerita tentang zombie yang ada di luar sana. Pertempuran Alive versus Alone. Dari awal Alive yang menang sih udah. Ya ntar kita ketemu lagi, tapi kalian yang belum dukung Bagus Nonton Bareng, kalian bisa klik tombol merah subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapat info terupdate sekitar info-info movie, dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan kita ketemu lagi di podcast BNB bersama gua Odo dan gua Ramasim di Bagus Nonton Bareng.